kita akan mendengarkan sambutan Ketua Panitia kepada Mbak Hetty. Tempat dan waktu disilahkan, Mbak. Perkenalkan, saya Hetty Oktaviana selaku Ketua Bidang Sertifikasi YAPI Jawa Timur 2019-2022. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama di satu kegiatan yang positif, di mana ini merupakan kegiatan sertifikasi online pertama kami bagi YAPI Jawa Timur, kerjasama dengan NTB, Bali, juga ada yang bergabung bersama kami hari ini dari Jakarta, dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada YAPI Jawa Timur. Sambutan sekaligus pembukaan kegiatan Zumbinar dan sertifikasi oleh Ketua Ikatan Asosiasi Perencana Jawa Timur kepada Pak Adam Adhikara. Tempat dan waktu disilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada acara kali ini. Nyon Sewu Pak Gentur, Nyon Sewu Pak Andi, kemudian Nyon Sewu juga Pak Agus serta Pak Putu Rudi. Mohon waktunya. Kebetulan saya akan sedikit memberikan pembukaan pada kegiatan sertifikasi secara online yang pertama kali kami dari YAPI Jawa Timur melaksanakannya. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia memiliki kapasitas adaptif yang memang harus kita lakukan dalam proses ini. Nah, konsep-konsep ini juga nanti mungkin akan dipaparkan baik oleh pematerinya, Bapak Ketua YAPI Indonesia, Pak Andi Simarmata, tentang optimalisasi potensi perencana. Tentunya kalau kita bicara optimalisasi potensi perencanaan ini, kita bicara pada fase yang baru ini. Kemudian juga oleh Dewan Pakar kami dari YAPI Jatim, Pak Putu Rudi, tentang urban planning di new era. Ini berarti kan ada standar kenormalan baru untuk urban planning yang akan kita gagas, yang akan kita bangun idenya. Nah, hal-hal seperti ini yang berusaha kita berusaha kita bangun idenya seperti apa dan bisa kita lakukan secara bersama-sama. Tentunya dengan proses bagaimana kita berusaha berdamai dengan kondisi yang ada saat ini. Lalu kemudian sedikit koreksi juga. Mudah-mudahan semuanya benar-benar adalah kader perencana 502 yang kompeten dan benar-benar bisa menjadi insan-insan perencana yang bisa membuktikan kompetensinya di dunia perencanaan Indonesia selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka, dan dengan ini juga Nyun Sewu mohon izin kepada Pak Gentur, Pak Andi, dan juga bapak-bapak lainnya, saya akan membuka sertifikasi online serta webinar YAPI Jawa Timur kali ini dengan resmi. Tidak kedengaran ya? Nah, ini saya buka secara resmi. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Kita memberikan support yang tinggi kepada kegiatan YAPI ini yang pada hari ini melakukan seminar Zoom, ya, seminar uji kompetensi terhadap para anggotanya. Dan ini bahkan saya tata ruang Jawa Timur pada saat itu lebih dulu dan juara nasional 3 kali, Pak. Bahkan saya dapat reward dari Pak Basuki, Pak Menteri waktu itu Dirjen Tata Ruang. Dia ingat sampai sekarang. Ya karena masalah tata ruang kita nomor 1 di Indonesia. Iya, Pak. 45 tahun Pak IAP, Pak. Iya, 45 tahun tapi ini anggotanya masih muda-muda yang sepuh-sepuh. Ya makanya Pak, harapan saya ini Pak Simarmata ini namanya dari nama saya yakin dia lebih baik. Jadi amin. Kalau kita bicara IAP ya di tata ruang di perencanaan itu, Mbak Fia selaku host Zumbinar, dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya akan disampaikan oleh dua narasumber. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian izinkan saya menyapa lebih dahulu para pemateri yang kami hormati. Yang pertama Bapak Dr. Hendrikus Andi Simarmata, SDSMMC, selaku pemateri pertama.
Kemudian yang kedua yang kami hormati adalah Bapak Insinyur Putu Rudi Setiawan MSc. Beliau adalah guru kami, senior kami yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga, kemudian fondasi yang sangat berharga kepada kami di organisasi IAP, khususnya di Jawa Timur, di Simal Mata. Beliau kami persilakan untuk menyampaikan materi mengenai optimasi potensi perencana dengan waktu 30 menit. Barangkali waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Mohon bisa host mengenable sharing screen ya. Jadi saya bisa sharing screen saja dari sini supaya nanti ada hal-hal yang saya bisa percepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para peserta ujian sertifikasi ahli muda dan madya maupun peserta seminar ya, yang pada pagi ini telah berkenan untuk hadir di acara ini. Yang terhormat Pak Gentur tadi ya, LPJK Provinsi Jawa Timur, terima kasih atas sambutannya yang sangat semangat gitu ya. Mungkin itu bisa jadi pelecut lah bagi kita di IAP untuk terus lebih giat lagi menunjukkan jati diri kita kepada masyarakat. Walaupun nanti saya juga sedikit akan bicara apa IAP dan apa saja yang telah dilakukan. Lalu tentunya Ketua IAP Jawa Timur yang saya banggakan, Mas Adam, yang telah bekerja sama juga dengan Mas Arman dan Beli Agung, Ketua IAP NTB dan IAP Bali ya. Kolaborasi ini perlu diteruskan, bukan hanya untuk seminar atau sertifikasi, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Selamat sekali lagi, pesertanya lumayan ya, 44, dan peserta seminar saya rasa udah hampir 140. Lalu tentunya para asesor yang telah berkenan juga meluangkan waktunya di sini, dan para senior planner yang ada di Jatim. Izin Pak Putu Rudi, saya duluan ini bicara. Belum. Sudah. Oke. Jadi hari ini saya pikir sangat baik momennya untuk kita bicara potensi perencana itu sendiri ya, kita sebagai profesi. Jadi usia kita sebenarnya sudah 49 tahun ya, April kemarin. Dan kita tahun depan akan menginjak usia 50 tahun. Kita sudah menyiapkan satu program besar nanti 50 tahun kita IAP. Dan saya harap nanti kita bisa lebih bermanfaat lagi lah buat masyarakat. Anggota aktif ISOCAP atau International Society of City and Regional Planner ya. Jadi dia itu institutional member. Makanya kalau ada anggota IAP yang mau menjadi anggota ISOCAP itu akan otomatis karena sudah direkognisi oleh IAP. Jadi bagi Bapak Ibu yang pemegang smart card bisa langsung daftar ke ISOCAP. Itu otomatis karena saya dan IAP yang akan endorse Bapak Ibu sekalian. Kita punya 31 kepengurusan provinsi dan 2 komisariat, satu di Papua Barat dan satu lagi di Sulawesi Barat yang baru. Tadi saya sampaikan kita udah lebih dari 3.000 anggota dan 1.200 bersertifikat. Kita juga terdaftar di LPJKN. Makanya kita menjadi salah satu unit sertifikasi USTK-nya LPJKN. Kita juga aktif berkomunikasi dengan LPJKN, terutama dalam menyikapi beberapa isu terkait anggota kita. Tadi kita juga melakukan advokasi sebenarnya ya, jadi tadi respon kepada isu yang disampaikan Pak Gentur tadi, IAP tidak mungkin tidak populis di kalangan media, bukan media darling karena tidak bisa diarahkan, oh harus begini, menolak ini atau mendukung itu.
IAP punya cara sendiri untuk menyampaikan catatan kritisnya terhadap kebijakan maupun isu-isu yang ada di masyarakat. Ini salah satu beberapa advokasi yang kita lakukan. Ada yang soft, ada yang keras juga. Keras itu misalnya kita sampaikan surat, kita menolak hadir. Itu menurut kami cukup keras, tanpa harus berkoar-koar kita di media atau cari panggung. Ini cara kita, ini publikasi-publikasi kita, jadi silahkan diakses untuk melihat apa saja kegiatan dan apa yang akan mau kita hasilkan. Jadi sebenarnya IAP di pusat itu sudah cukup banyak yang kita lakukan, walaupun memang dengan segudang masalah tidak bisa kenal kita Pemda-Pemda, tapi banyak perusahaan maupun labor supply yang belum paham sebenarnya kita itu punya kompetensi apa gitu. Nah, ini salah satu contoh kenapa kita kemudian sering terjebak di situ. Banyak sekali kita masih berkutat pada data-data tradisional, handling datanya masih tradisional. Padahal sekarang kita sudah bergerak ke arah digital data. Mungkin nanti Pak Putu Rudi bisa elaborasi lebih jauh terhadap ini. Kalau zaman saya kuliah dulu masih pakai survei LHR, menghitung kemacetan, volume capacity ratio, PCR-nya lebih dari 0,6, 0,7, loss EF, dikatakan macet. Kalau sekarang sudah ada Waze for City, ada Google Map, kita bisa tarik datanya dari situ tanpa kita harus berdiri di persimpangan panas-panas bikin traffic counting gitu ya. Jadi ini harusnya tidak perlu lagi terjadi sekarang. Lalu saya juga paling getol mengkritik kenapa di dalam setiap proses perjalanan tata ruang adanya FGD, FGD dan FGD gitu ya. Satu hari paparan konsultan, tanya jawab, waktu pendek, formatnya kelas gitu ya. Tanpa ada satu interaksi yang intens gitu ya. Makanya di gambar kanan saya coba mencontohkan ada planning charrette. Planning charrette itu kayak cerita bahasanya studio proses lah, atau studio planning gitu. Bagaimana agar penyusunan RDT, RK, RT, RW, kita bisa membuat forum-forum kecil, di mana orang bisa langsung menuangkannya ke dalam peta, bagaimana orang bisa tempel sticky note, apa yang harusnya terjadi di situ gitu. Sehingga kemudian planner dituntut kemampuannya untuk melakukan synthesizing proses dari informasi itu gitu. Ya, ini yang paling penting kalau menurut saya. Jangan sekali-sekali kita terjebak sama rutinitas, tapi kita harus bergerak dari situ, mencari inovasi, agar kita juga semakin cepat prosesnya, semakin tepat dan semakin legitimate. Nah, lalu bagaimana optimasinya dari potensi-potensi yang ada dan masalah tersebut? Pertama adalah creating market dan positioning. Kita ada di instansi pemerintah sekarang, di perusahaan konsultan, tapi kita masih sedikit yang di entrepreneur, masih sedikit yang di lembaga donor maupun International Development Agency, masih sedikit yang di jabatan publik, dunia usaha yang lain. Real estate developer yang 200 hektar mengembangkan lahan atau 10 hektar, kita masih sedikit di sana. Nah, untuk itu kita harus buka jendela-jendela baru ini kepada anggota kita agar tentu. Dan kita juga bisa mendapatkan sanksi dari negara ketika kita tidak melakukan itu atau kita malpraktek atas itu. Nah, makanya ada diskusi Omnibus Law waktu itu. Di situ ada penilai kesesuaian tata ruang. Kita ingin menitipkan di situ sambil menunggu dari undang-undang perencana itu bisa kita yakinkan ke DPR. Zaman sekarang memang susah. Kita sudah coba sebenarnya 5 tahun yang lalu, tapi tetap terus kita coba tidak patah semangat. Jadi teman-teman yang ada di sini harus semangat karena kita memiliki cara-cara untuk meningkatkan potensi kita agar masyarakat lebih tahu dan industri bisa lebih mengenal kita. Itu dulu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya kami buka pertanyaan. Untuk yang pertama, silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Di chat itu sudah ada yang bertanya, Pak Mas Jun. Monggo Pak, yang dari Pak Marudin Batu ini ya. Terima kasih, silakan Pak. Singkat saja. Ya, di chat sudah saya buat pertanyaannya terkait dengan
resilient city atau ketangguhan suatu kota dengan mitigasi bencana wabah seperti saat sekarang ini, apakah masuk dalam profesi kita, Pak? Itu saja, Pak Andi. Terima kasih. Atau gini, kita bacakan aja dari chat ini ya, dari Pak Ambrosius, ini menarik sekali tentang pembelajaran keilmuan. Jadi ini kaitannya dengan apa yang ada di akademisi atau kampus. Jadi di prodi terasa masih bias atau kurang menukik ke kurikulum ke plan ujiannya. Jadi seperti yang disampaikan dari Pak Andi tadi bahwa ilmu kita ini sebenarnya melebar tapi tidak dalam, kan itu. Dan ini tercermin di beberapa kurikulum maupun yang ada di pembelajaran yang ada di kampus-kampus. Barangkali itu pertanyaan yang kedua. Kemudian dari DJ Karyo, kemudian pertanyaannya adalah, menurut Pak Andi, bagaimana cara perencana memperluas nyulik untuk merangkul peluang perencanaan yang berasal dari swasta? Jadi memang mindset kita terlalu dominan, kegiatan-kegiatan perencanaan itu hanya bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah dan sebagainya. Tetapi masih sangat terbatas ketika akses dengan misalnya dengan pihak-pihak swasta. Barangkali kami berharap di forum ini ada teman-teman yang dari entrepreneur untuk mengajukan pertanyaan, bisa memberikan pengalaman bagaimana proses kerjasama antara planner kemudian dengan pihak-pihak swasta yang berbasis bisnis. Seperti itu Pak Andi, ada 3 pertanyaan, barangkali nanti kalau ada pertanyaan lagi kita buka lagi. Monggo, silakan. Makasih Pak Moderator. Mohon maaf ya Pak Putu Rudi, jadi memang karena saya jam 10 ada harus di room sebelah, di room Bappenas. Yang pertama tentang resilience. Jadi resilience ini sebenarnya ada beberapa catatan di AP Talk sebelumnya. Yang pertama dari regulasi saja ya, jadi saya belum ke teorinya. Dari regulasi International Health Regulation, di situ disebutkan urban planning bekerja sama dengan kesehatan masyarakat dan tenaga disiplin ilmu lainnya, itu sangat memiliki peran penting dalam membangun ketangguhan kesehatan kota, atau kita sebutnya health resilience ya. Ada 4 diagramnya, hampir sama dengan ketangguhan bencana. Jadi dulu kita ada satu standar untuk health regulation-nya saja. Jadi bagaimana menjamin lingkungan agar bersih, tidak ada limbah yang bisa mencemari, lalu bagaimana supaya warga kota bisa menikmati fasilitas kesehatan, olahraga, dan seterusnya. Jadi kalau konsep belum yang sempat dulu saya sampaikan, nanti bisa diakses lah di IAP Talk. Nah, tapi sekarang kita harus berangkat ke resiliensi itu, dan itu relevansinya kita terutama satu, memastikan sistem kota siap ketika ada satu wabah gitu ya. Di mana checkpoint-nya, di mana tempat periksanya, yang terdistribusi dengan merata. Itu satu. Yang kedua, pada saat emergent response, pada saat penanganan terjadi, di mana ruang-ruang isolasi yang dibutuhkan. Karena selama ini diskursus bencana alam mencari tempat keluar. Sementara yang sekarang kan kita di dalam, disuruh di dalam, tidak keluar. Nah, itu yang harusnya menjadi concern kita ke depan, bagaimana menciptakan standar-standar ruang untuk hunian, tempat bekerja maupun yang super block ya. Itu poin secara singkatnya. Lalu yang berikutnya, by teori sebenarnya sudah banyak. Misalnya saya pernah menyampaikan juga ada halogenetic design gitu ya. Ada satu konsep bagaimana perancangan satu kawasan itu memastikan atau menjamin agar fasilitas-fasilitas kesehatan itu menjadi penentu ruangnya gitu ya. Kalau biasanya kan ekonomik ya, CBD yang menjadi orientasi bergeraknya satu kota. Nah, ini juga kesehatan. Ada wellness city misalnya, kalau Bapak Ibu tahu, ada sport city gitu ya. Nah, itu yang harusnya banyak dieksplorasi oleh kita. Saya sangat menyarankan nanti ada beberapa artikel juga di IAP Knowledge Library yang nanti bisa Bapak Ibu akses. Yang penting punya smart card, itu aman lah ya. Atau nanti bisa japri ke saya Pak Maruduk ya. Nah, yang kedua, kita kemudian bicara masalah dengan ASPI, dengan keilmuan.
Bapak Ibu kan tahu ya bahwa di Permendik yang baru 2020, klasifikasi kita itu sudah namanya SPW. Ada SPWK, ada SPK, jadi sarjana perencanaan gitu loh. Dan kita bahkan ada tourism planning tuh, saya baca di lampiran Permendiknya. Nah ini mau kemana perencanaan ini? Berarti harus ada komunikasi yang lebih intensif antara profesi yang memang menekuni dan mengembangkan praktek-praktek perencanaan dengan produsennya gitu. Ya, kita apakah bagian dari keteknikan? Iya, karena kita selalu melakukan rekayasa terhadap satu sistem agar sistem itu lebih adaptif, lebih resilient dalam satu proses pembangunan berkelanjutan gitu ya. Jadi it's not question anymore. Sekarang yang penting adalah bagaimana 70 prodi ini dalam menyusun kurikulumnya. Pertama, harus ada sesi dengan profesi. IAP Jatim dengan ASPI Jatim harus ketemu. Kapan mereka menyampaikan, oh begini loh profesinya sekarang, gitu ya. Bahkan kita menyarankan ada satu kuliah nanti tentang etika profesi pada tingkat akhir. Nah, banyak hal sebenarnya yang kita akan bicarakan, termasuk penguasaan teknik. Ya, jadi digital tools itu sudah nggak diajarkan. Dulu diajarkan zaman saya 90-an, ada Akinfo, Akview gitu ya. Sekarang harusnya sudah lebih advance dari itu. Tadi saya sampaikan ada Atkins, ada S3 Tools, 3D City, ada Giraffe gitu ya. Banyak vendor-vendor di sana. Nah, kita tidak mau ke satu vendor, kita bikin kompetisi antar vendor itu. Mana yang paling efektif dalam membantu kita menemukan optimasi ruangnya. Itu yang penting sekarang. Jadi kalau tidak ada debat lagi, kalau di sana kepadatannya hanya untuk 100 jiwa per hektar, ya udah begitu. Kenapa kok sedikit banget? Bisa lagi kok, kata developer A. Bukan, karena di situ ada rawan banjir, di situ kemudian tempat biodiversity, jadi cukup segitu. Nah, jadi perdebatan itu bisa berhenti di situ. Kalau enggak, nanti dibawa ke domain politik, ke domain legislasi gitu. Nah, harusnya kita lebih kuat lagi argumentasi kita kalau menyatakan satu ruang itu sudah optimal gitu. Karena kalau melebihi itu ada cost yang harus dibayar. Nah, itu yang harus kita sampaikan Bapak Ibu sebagai kita profesi kepada para klien Bapak Ibu, mau pemerintah mau swasta gitu ya. Bahwa kalau melewati limit ini ada konsekuensi. Operational maintenance jadi lebih besar misalnya, ada risiko yang harus di-manage. Seperti itu kita. Keputusan memang bukan di kita sebagai profesi, tapi kita wajib memberikan alternatif-alternatif itu. Dan itu yang ingin kita tambahkan di SKKNI nanti yang baru. Bahwa kita nanti prosesnya itu tidak lagi seperti sekarang. Dan saya rasa dalam 5 tahun akan berkembang lagi. Terutama nanti untuk mengantisipasi artificial intelligence masuk ke dalam proses pengolahan data, terutama big data ya. Jadi keep watch aja. Tetap update dengan perkembangan, karena itu membuat Bapak Ibu nggak ketinggalan. Yang terakhir, tentang bagaimana di swasta. Perlu Bapak Ibu ketahui, yang satu nih, yang saya selalu sampaikan di berbagai forum WAG, mentality. Bapak Ibu harus punya PD, harus punya konfidensial, bahwa Bapak Ibu memang punya skill. Dan skill Bapak Ibu itu adalah menerjemahkan semua, dan nggak gampang mensintesis itu. Kalau ibarat dokter, Bapak Ibu harus ada diagnosis, ada hasil lab, ada alat detek sendiri, ada keluhan dari Bapak Ibu harus mengumpulkan itu. Dan percayalah, apapun pendapat Bapak Ibu, itu ada satu proses yang kemudian bisa Bapak Ibu pertanggungjawabkan, karena ada standar kompetensi kerjanya. Ya. Nah, bagi swasta, yang dia pentingkan adalah portofolio. Bapak Ibu ini udah pernah ngerjain apa sih? Gitu. Di CV-nya apa gitu. Kalau arsitek, dia lebih mudah. Ada satu gambar, 3 dimensi, bangunan dia sering tuh saya lihat. Nah, ini kebanggaannya. Kalau kita apa? Karena kita selalu menghasilkan teks yang lebih banyak daripada peta, sehingga kemudian kita jarang bisa memberikan satu portofolio, ini loh hasil kita. Nah, mulai sekarang, mulailah kita belajar untuk merepackage, mengemas produk kita secara lebih informatif, secara lebih komunikatif, sehingga semua lapisan masyarakat bisa membaca. Tidak harus gambar yang bagus-bagus, imajinatif, tapi juga kalimat atau narasi-narasi yang
lebih menendang, yang lebih mengena kepada kebutuhan masyarakat. That's our job now, to produce sesuatu dalam waktu yang cepat, dalam situasi kemasan yang sangat kecil, agar kita bisa lebih responsif lagi di masyarakat. Kadang kan kalau saya dengar pengamat-pengamat itu hanya ngomong-ngomong aja, ditelan oleh masyarakat. Kemana nih para ahli? Para ahli harusnya meluangkan waktu untuk itu. Jangan terlalu jauh dari itu. Yang ketiga, kalau untuk swasta, sekali lagi ini pengalaman saya pribadi. Jadi yang kita waktu proses komunikasi kan dia nggak kenal kita, ya kan? Nah, bagaimana cara mengenal kitanya? Yaitu dengan memprofiling diri Bapak Ibu sendiri, ya. Profilinglah ke apa kelebihan kita, dan kemudian aktiflah untuk gaul di forum-forum investasi, di forum-forum kamar dagang industri. Gaul itu maksud saya. Nggak harus ikut acara golf kok. Bisa ikut seminar-seminar saja, sebarkan kartu nama, ada website Bapak Ibu. Dan yang penting, Bapak Ibu ini bisanya apa? Dan menurut saya bisanya itu adalah satu tadi, mensintesiskan, menerjemahkan dulu semua ahli, mensintesiskan dan memberikan preskripsi. Saya punya pekerjaan untuk 300 hektar kawasan yang saya rencanakan, ada yang 10 hektar, sama swasta-swasta juga. Dan yang terakhir, tetap berpikir untuk sustainable development, walaupun mau swasta maupun pemerintah. Tetap harus memberikan pencerahan kepada swasta, economic profit bukan satu-satunya. Sosial interest maupun lingkungan itu juga bisa jadi economic profit. Itu saya contohkan dengan bagaimana saya berjuang agar satu kawasan yang dikembangkan tetap banyak ruang terbuka hijaunya. Karena kan itu nggak daging bagi pengembang. Tapi kalau pengembang bisa diyakinkan ada economic value-nya di situ, nanti dengan pakai pendekatan ekonomi konservasi, maka itu kita bisa dapatkan lagi. Masih banyak sebenarnya, tapi saya pikir itu dulu yang bisa saya tanggapi dari teman-teman. Ya, keep update, dan IAP akan dengan senang hati memfasilitasi pengembaraan Bapak Ibu untuk mencari jati dirinya di mana. Itu, Pak Moderator. Mas Santoso, kebetulan Pak Andi, beliaunya ini lagi ada di Belanda, jadi di Leiden. Ada beberapa pertanyaan, mungkin yang pertama adalah tentang berbagai keilmuan seperti political ekologi, kemudian ekonomi, kemudian antropologis. Ini banyak sekali dimensi keilmuan yang dalam satu koridor perencanaan. Jadi barangkali memang bagi perencanaan itu memang lebih banyak sekarang ini banyak banyak kurang fokusnya terhadap perencanaan yang dibangun di dalam era sekarang. Kemudian yang jadi pertanyaan, apa yang bisa didorong atau kolaborasi dengan rumpun keilmuan yang lain? Misalnya contoh yang tadi itu tentang ekologi, kemudian ekonomi, kemudian dengan antropologis. Saya kira itu pokok pertanyaan dari Pak Santoso. Terima kasih, Pak Andi. Ya, terima kasih ya. Jadi pertama, dalam kaitannya antara praktik dan keilmuan, ada interseksi, ada irisan, tapi juga ada perbedaannya. Kalau di praktisi, di IAP, kebetulan saya juga ngajar sebenarnya di UI. Jadi saya sekarang bicara sebagai praktisi. Kalau kita di praktisi, yang kita cari adalah pengetahuan-pengetahuan yang secara tidak sadar ataupun sadar, para tim leader, planner yang bekerja, menemukan cara bagaimana dia menentukan suatu peruntukan ruang atau struktur atau polanya. Nah, itu yang kita pengen ambil. Kenapa? Karena kadang mereka terbentur dengan data yang tidak ada, interest yang lemah, investasi yang lemah, dan seterusnya. Nah, baru dari situ kita kemudian kembangkan apa yang kurang, apa yang harus kita bicarakan dengan rumpun ilmu yang lain. Yang kita sudah punya WA grupnya, pertama itu adalah dengan asosiasi yang berada di dalam jasa konstruksi. Ada PII di situ, ada IALI, arsitek lanskap, ada arsitek, gitu ya. Kita bicara sama mereka, ada bahkan pemetaan isi, bagaimana cara menjembatannya. Nah, kalau ke substansinya, memang kita sulit menemui ada satu asosiasi seperti ISEI misalnya, Sarjana Ekonomi Indonesia ya, yang mendalami keekonomian itu sendiri. Makanya kita lebih banyak ke person itu ke orang-orang yang kita anggap
memiliki satu wawasan baru tentang ekonomi. Misalnya ada ocean economy gitu ya, ada ekonomi berbasis kelautan. Kita langsung menangkap gitu, bagaimana agar teman-teman di kepulauan itu orientasi ekonominya tidak lagi hanya mengoptimalkan resources yang ada di darat, tapi juga resources yang di laut. Dari resources di laut bagaimana bisa diolah dan kemudian bisa dipasarkan menjadi satu komoditi, baik itu energi, tourism maupun yang lain, itu kan ada satu proses bicara dengan ahli oceanografi, ahli ocean engineering, dan kemudian ada ahli natural based tourism gitu ya. Nah, kebutuhan itu akan datang dengan sendirinya. Makanya di IAP ada 10 bidang tadi yang di bawah koordinasi Bu Teti. Mereka mengembara, mencari apa hal-hal terbaru, kekinian yang kemudian bisa kita ngobrol, bisa kita rumuskan. Apa yang pertama yang kami rumuskan? Pertama adalah hal-hal apa yang terbaru dari disiplin ilmu yang lain untuk bisa kita tulis kembali, untuk bisa kita kemudian baca dan kita terjemahkan ke dalam bahasa kita. Itu satu. Tadi saya sebut ocean economy, salah satu contoh saja. Yang kedua, dari semua list itu kemudian kita membuat seperti apa prototypingnya untuk kita melakukan semacam standar bakunya. Nah, terakhirnya memang di ujungnya, karena kita hanya punya 3 tahun di kepengurusan ini, mencoba mengembangkan semacam panduan. Jadi kita nggak bicara standar kompetensi kerja dulu. Kita masih bicara bagaimana barang-barang baru ini bisa masuk ke dalam sistem planning kita yang ada sekarang. Contoh, low carbon development. Bagaimana satu pola ruang, struktur ruang bisa menjamin agar emisi karbon di satu kawasan bisa sesuai dengan target-target pembangunan rendah karbon yang ada di Bappenas. Gitu. Itu kan bagian dari upaya kita mengkomunikasikan dengan anggota, agar anggota juga melek dan aware dengan isu itu. Sambil jalan kami menyiapkan panduan-panduan itu dengan bicara dengan siapa? Ada ahli perubahan iklim, ada ahli perubahan iklim untuk kesehatan, ada ahli hutan gambut, dan seterusnya. That's our profession, talk and open to the newness atau kekinian novelty dari suatu perkembangan keilmuan. Dan terakhir tentu untuk ibu kota misalnya yang tadi ditanyakan Mas Santoso. Kita bahkan sudah bicara tidak forest city lagi, ya. Kita bahkan sudah memberikan kita sudah ke staf sus presiden, ke Menteri Bappenas, ke Menteri PU. Kita menyampaikan ada konsep biodiversity. Kalau biodiversity kan keanekaragaman ya, tapi city-nya coba diganti dengan C, S-nya. Jadi kayak kota, biodiversity. Nah itu inovasi kita. Terus kita mengatakan kota itu Pak, itu organisme. Jadi dia tumbuh. Jadi memindahkan itu bukan hanya membangun, tapi juga memastikan agar ekosistem di sekitar kota itu membuat kota ini jadi tumbuh. Karena kalau enggak, nanti kota itu bantet, bahkan bisa nggak ada apa-apa. Karena weekendnya orang akan pergi ke Balikpapan dan seterusnya ya. Nah jadi itu udah ada upaya-upaya kita untuk ke sana. Memang sekali lagi kami bukan organisasi profesi yang populis gitu, yang banyak dicari media atau istilahnya cari panggung gitu ya. Tapi mudah-mudahan legacy-legacy melalui tulisan, seminar-seminar itu bisa dipahami oleh publik. Dan mungkin ada baiknya juga nanti saya ganti strategi juga akan mungkin lebih ekspansif. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya baru terpilih November lalu dan saya baru membuat Instagram saya, aktif lagi di Facebook saya sejak kongres itu, karena tuntutan agar ketua itu bisa lebih dikenal gitu ya. Dan sekarang Instagram saya sudah ada 560 lebih ya. Jadi saya lagi merangkak ini ya. Jadi kalau ada yang mau membantu saya supaya agak dikenal ya, tolong follow Instagram atau Facebook saya. Hanya bercanda saja. Maksudnya ini upaya bagaimana IAP dan planner itu bisa diikuti. Bahkan di website kita yang sedang direnovasi, ahli-ahli utama itu akan kita bikin profilnya untuk kita. Kalau orang mengunjungi website kita, orang ketemu dengan ahli-ahli utama kita. Ahli media nanti menunggu kalau database kita udah bisa lebih besar ya. Makanya nanti dari ahli media ke ahli utama ya, biar bisa kita profiling gitu. Kita ada forum ahli utama ada sekitar 120-an orang. Ya.
sekali lagi mohon maaf kalau saya terlalu cepat, misalnya terutama saya mohon maaf dengan Pak Putu Rudi senior saya, beliau adalah role model lah untuk yang baik di Jawa Timur maupun di nasional. Sering kasih advice saya juga secara informal. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa mengikuti sharing thought Bapak, tapi mungkin ini direkam ya Mas Adam ya, Mas Jodiana. Saya akan mempelajari apa catatan-catatan Bapak dan juga pesan-pesan Bapak kepada IAP. Saya mohon diri dulu, harus ke room sebelah. Work from home ini bukannya malah bikin kita santai, ini malah tidak ada lagi transportation time ya, jadi harus pindahnya lebih cepat gitu. Jadi sekali lagi anytime silakan, nanti bahan saya ada di Mas Dedi, Mas Sekjen IAP Jatim, ada kontak person saya di sana. Ya, I'm very happy to work with. Dan tentunya bisa lewat Mas Adam, nanti Mas Adam bisa kasih ke saya juga. Karena Jatim ini salah satu provinsi yang paling TOP BGT lah kata orang. Top banget gitu. Sekali lagi terima kasih ya untuk waktunya Pak Junaidi, dan saya kembalikan ke Bapak. Ya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, saya pikir untuk sesi yang kedua, yaitu pemateri dari Bapak kami, senior kami, yaitu Bapak Insinyur Putu Rudi Setiawan, yang berkaitan dengan tema Urban Planning in New Normal Era. Jadi saya pikir untuk beliau kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jun, selaku moderator. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat Pak Andi, selaku ketua kami di nasional, ketua IAP Jatim, yang terhormat juga sahabat-sahabat sesama sesepuh, mungkin ada tadi Pak Agus Dwi ya, Pak Agus Dwi, nggak tahu yang lain siapa lagi selain Pak Agus Dwi, yang sama-sama sepuh, sama-sama lansia. Nah, saya bisa share screen-nya. Judul yang diberikan ke saya itu sangat-sangat menarik sebetulnya. Karena begini, saya bisa mengatakan menarik itu karena selama ini banyak dibicarakan ya. Konten tentang pandemi, konten tentang COVID-19, konten tentang mitigasi dan sebagainya terkait dengan itu. Memang sedang hot, sedang seksi gitu ya. Nah, saya coba di dalam judul itu saya ingin menghilirkan ya, melakukan hilirisasi. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh para planner sebetulnya terkait dengan itu. Materi sudah sangat banyak, sangat masif. Webinar tentang hal itu juga barangkali sudah sangat masif, sangat banyak juga. Lalu apa kira-kira yang bisa menjadi semacam menjadi lesson learned bagi planner begitu. Bahan-bahan ini saya rangkum dari beberapa webinar yang saya ikuti ya. Ada beberapa yang menarik yang tidak bisa saya ikuti karena kegiatan akademik. Khususnya yang terakhir itu webinarnya triloginya IAP itu, trilogi kedua kalau nggak salah. Saya coba start dari situ gitu ya. Saya yang share atau Pak Rudi aja yang share, Pak. Pak Rudi aja, Pak. Monggo. Oke. Nah, jadi ini pertanyaan pertama saya ketika dikasih judul itu adalah sebetulnya yang dimaksud dengan new normal ini
pada posisi mana begitu ya. Karena pandemi ini kan ada sebelumnya, ada setelah, ada waktu pandemi dan ada post pandemic era begitu. Nah, saya pikir tidak seluruhnya yang namanya new normal itu kita berada pada posisi pandemik, seolah-olah pandemik ini akan terjadi terus begitu. Nah, yang kalau kita bandingkan dengan penggunaan istilah new normal di berbagai keahlian, keilmuan, di berbagai profesi, sebetulnya adalah kondisi setelah terjadinya pandemi begitu. Nah, tetapi saya mix saja bahwa ada kondisi yang barangkali tidak banyak berubah dengan kondisi pada saat pandemi. Nah, ini akan saya bahas keduanya di dalam konteks itu. Jadi nanti akan kita coba bandingkan dengan kalau pre-pandemic seperti apa, lalu new normal seperti apa, atau old normal seperti apa, new normal seperti apa, gitu ya. Nah, kita hal yang sering kita lihat sehari-hari di berbagai ruang-ruang pewartaan ya di pemberitaan itu adalah tentang beberapa measure, terutama terkait dengan physical distancing atau social distancing. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kita amati, kita rasakan bahwa physical distancing itu mengubah pola pikir kita bahwa ukuran-ukuran human scale, personal space itu kemudian pelan-pelan mengalami perubahan begitu. Kenapa yang biasanya intimate space saya itu sekian atau intimate space saya itu tiba-tiba hilang gitu, digantikan dengan physical space atau social space dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang barangkali bisa leading nanti kepada kondisi new normal nanti seperti apa. Apakah nanti pasar itu juga akan seperti begini gitu. Apakah nanti bandara itu juga seperti begini? Kerumunan itu tetap ada, tetapi kerumunan yang spasinya sangat besar begitu. Nah, ketika sangat besar, apa implikasinya? Implikasinya pada perubahan terkait dengan kebutuhan space, terutama human scale dan terkait dengan personal space. Kalau yang dulunya itu setiap kategori berdasarkan subkultur, kategori berdasarkan barangkali tingkat urbanisasi dan sebagainya. Nah, work from home ini juga ternyata menjadi sebuah kebiasaan baru. Ini komplementari dengan tadi yang saya jelaskan bahwa office space itu semakin tidak populer penggunaannya, bukan tidak populer tapi semakin tidak populer, dan kemudian diganti di rumah. Dan kemudian ketika di rumah ada kebutuhan baru untuk mereformulasi berapa kebutuhan space-nya di sini. Ada hal yang menarik sebetulnya bahwa orang banyak mengira yang namanya new normal itu adalah setiap kondisi yang bermula atau terinspirasi oleh COVID gitu. Kalau menurut saya tidak seluruhnya. Jadi di mana-mana sampai kapanpun sebelum ini yang namanya slump itu harus diselesaikan begitu ya. Ada COVID, ada pandemi atau tidak harus diselesaikan. Apalagi ada pandemi, maka ini bisa menjadi inkubator baru sebetulnya. Dan ini PR ya. Pemerintah Indonesia kan pernah menyatakan perang terhadap kekumuhan. Itu kalau tidak salah strateginya PU 2019 harus 100% nol kumuh. Ya, tapi sampai sekarang ternyata susah ya, gitu. Nah, gerakan-gerakan seperti itu tuh mestinya tidak lagi berulang sekarang karena harus diselesaikan sebelum pandemi. Karena jelas ketika pandemi itu jadi saya katakan tadi sebagai pusat inkubator, gitu. Nah, kemudian ini juga kalau sarana sanitasi kemudian air bersih itu tidak segera diselesaikan. Ini kan bagian dari 7 faktor kekumuhan sebetulnya. Jadi ini juga ada pandemi atau tidak, ini harus diselesaikan. Normatifnya adalah
ada standar tertentu yang menyatakan satu orang misalkan butuh misalnya 60 liter per kapita per day, begitu ya. Kalau di daerah perkotaan, di daerah pedesaan atau pinggiran barangkali akan mengalami hal yang jumlah yang berbeda gitu. Nah, tetapi itu harus diikuti standar-standar itu. Dan ini yang saya kira menjadi PR, ada atau tidak pandemi. Nah, sehingga temanya dulu kan banyak tema mengenai healthy city, urban health dan sebagainya. Dan itu terbukti sekarang bahwa ternyata kota-kota kita belum memenuhi syarat itu. Indikatornya tadi kekumuhan, kemudian lack of access to water supply and sanitation services dan sebagainya itu. Jadi ini seperti reminding sebetulnya, reminder bahwa ternyata memang kita masih punya PR, kita belum selesai gitu dengan kota-kota kita. Jadi ada pandemi kemudian menjadi pemicu bahwa atau reminder lah bahwa ternyata memang kita harus menuntaskan juga kasus-kasus seperti begini gitu. Nah, PDP dan sebagainya, yang positif dan sebagainya, maka ini belajar dari sini perlunya menata kembali. Barangkali nanti rumah sakit itu tidak hanya ada di pusat pemerintahan tingkat munisipal, tetapi juga ada di kecamatan tertentu, kecamatan strategis itu dibangun rumah sakit kemudian. Seperti itu, contohnya untuk rumah sakit. Lalu dibangun juga, ditata juga suatu, kalau di Banda Aceh dulu waktu saya dan teman-teman di sana itu ada escape building. Nah, escape building itu fungsinya itu bisa disematkan pada rumah sakit, pada pendidikan, pada perdagangan, pada kantor dan sebagainya, begitu di lantai atasnya. Nah, kenapa tidak juga sama, tapi bukan escape, tetapi bangunan-bangunan yang bisa difungsikan ganda ketika terjadi pandemi, gitu, atau terjadi epidemi sebelum pandemi. Nah, begini-begini ini perlu diakomodasi di dalam tata ruang sebetulnya. Tidak di situ juga dikatakan di sini tidak hanya bangunan tapi juga ferry bisa juga dipakai sebagai bagian dari sarana kesehatan. Gitu. Nah, dikatakan ternyata urbanisasi itu juga rentan terhadap penyebaran COVID-19 begitu. Nah, jadi ini temuan sampai saat ini. Nanti temuan yang lebih detail barangkali akan terus mengalami evolving ya. Dan kalau kita berkaca berdasar pada ini, sebetulnya makin kecil tingkat urbanisasi, makin kecil sebetulnya juga tingkat penyebaran, tingkat transmisi dari pandemi begitu. Ini memberikan suatu ide bahwa apakah perlu sekarang itu kota itu didorong urbanisasinya, karena ternyata semakin dia tinggi level of urbanization index-nya, bisa jadi dia sangat menjadi lebih rentan terhadap berbagai pandemi gitu, tidak hanya COVID saja gitu ya. Ini ide-ide secara konseptual, kemudian kontemporer tentang complete urbanization, dan ini saya kira akan mengalami pemikiran kembali, ya, rethinking gitu ya. Jadi apakah betul ini? Tetapi yang disampaikan oleh Lefebvre, kemudian Brenner dan Gill ini adalah dia banyak hal mengcapture kemudian memberikan sebuah konsepsi dari sana. Ya, tetapi ini kan tidak perlu harus kemudian diejawantahkan untuk kota-kota kita. Ya, bahkan kita perlu memverifikasi kembali kesesuaiannya dengan kondisi kota-kota kita gitu. Nah, ini kemarin kan kita tahu ada video viral di WA itu atau di medsos ya, tentang petani di mana itu, petani di Malang Kabupaten yang membuang atau dia membagi-bagikan begitu ya. Nah, ini kan sebetulnya menunjukkan proses yang tidak sinkron, tidak integrated. Kalau memang kondisi sekarang itu terhadap 9 bahan pokok itu sangat tinggi,
bahan pokok plus pulsa, sekarang nomor 10 adalah pulsa, maka sebetulnya tidak perlu seperti begitu. Kalau ada tata niaga yang bisa diatur, bisa fleksibel, sistem informasi tentang transaksi bisa diatur, dikatakan di sini sebagai bagian dari Integrated City and Regional Planning atau Rural Urban Linkage. Kenapa itu kemudian harus dibuang-buang seperti begitu? Ya. Jadi ada alasannya karena dia tidak bisa masuk kota karena PSBB gitu misalnya. Dan ini juga carut marut terkait dengan protokol tentang karantina itu juga harus diperbaiki. Nah, saya sampai di bagian akhir itu adalah begini. Jadi saya coba mengkategorisasi isu, kemudian konsepnya apa, temanya apa, lalu pengaruhnya ada di sini sebetulnya pengaruh itu. Jadi terkait dengan sanitasi, kepadatan, itu menimbulkan kekumuhan, lalu butuh penataan lingkungan. Kemudian temanya adalah urban health atau healthy cities, misalnya. Dan ini akan mengalami perubahan-perubahan di sini, karena sekarang ini orang lebih hygiene daripada sebelumnya. Orang biasanya mencuci tangan lebih sering dari biasanya, mandi lebih sering daripada biasanya, membasuh muka lebih sering daripada biasanya, atau membersihkan badan lah lebih sering dari biasanya begitu. Dan ini jelas akan mengubah standar, baik mengubah standar sanitasi maupun standar terkait dengan keseluruhan urban infrastruktur, termasuk juga jalan tadi ya, transportasi. Dan kemudian urbanisasi itu rentan penularan, pengaturan density di sana, tetapi ini harus kita waspadai sebetulnya, tidak serta-merta harus kemudian harus menuju ke arah suburbanization, tetapi juga kita punya dua pilihan kalau menurut saya, ada vertical itu juga dalam konteks pengaturan density itu masih bisa masuk. Kita tidak bisa mengatakan begini secara neto maupun bruto. Diukur saja berapa jumlah warganya dibagi dengan luasan. Nah, itu saya kira kondisi yang ukuran-ukuran yang sangat kasar ya. Mengapa tidak kita melihat berapa ruang yang dibutuhkan untuk setiap orang? Apakah kemudian masih memenuhi syarat atau tidak? Itu di situ. Kalau vertikal saya kira masih memenuhi syarat. Kalau horizontal dia bisa suburb ke pinggiran gitu. Walaupun pada tahap berikutnya bisa saja dia kembali ke desa, karena di desa pun juga ada prasarana prasarana internet, dan kemudian dari situlah dia tetap bisa beraktivitas secara sosial, ekonomi maupun secara kultural begitu. Jadi ini ke sini arahnya, bagaimana mengembangkan kota. Kemudian biasanya mengembangkan kota itu secara horizontal. Nah, ini secara vertikal bukan berarti itu hal baru, tapi menguatkan kembali, memantapkan kembali konsep-konsep seperti compact city gitu ya, dan sebagainya. Dan ini misalnya layanan Vaskes, kemudian standar kebutuhan, berhitung berapa kebutuhannya. Ini kebutuhan ini terkait juga dengan hierarki skala layanannya, gitu. Bukan seperti yang sekarang puskesmas harus ada di setiap kecamatan, berapapun jumlah penduduk kecamatannya. Tapi sekarang barangkali bisa lebih detail di situ, karena sudah ada lesson learn yang kita bisa dapatkan. Ini penataan, kemudian kita perlu pikirkan ini. Ya, di sini yang saya kira barangkali belum pernah kita sisihkan ruang untuk ini, begitu. Dan kemudian kita perlu redefinisi atau reformulasi tentang urban services itu seperti apa, dan kemudian standarnya seperti apa kemudian. Ini yang akan baik mengubah NSPK maupun nanti akan bisa dipakai untuk kasus-kasus perencanaan tata ruang kita. Kalau ini terkait dengan public transport, ada yang dinamakan mobility. Nah, inilah yang saya kira perlu memikirkan kembali kemudian redefinisi atau reformulasi mengenai urban transport. Apakah tetap masih berpikir 40% ruang, 20% ruang di kota itu berupa jalan, atau bahkan 40%,
ruang itu jalan, termasuk juga untuk para sarana transportasi publik, atau mengalami rasionalisasi sebetulnya. Ini yang kemudian ke sini mengarah ke NSPK, dan kemudian ini dipakai sebagai acuan untuk perencanaan kota. Nah, ini tadi yang saya katakan sebagai kasus di Kabupaten Malang tadi. Nah, penguatan. Nah, jadi nantinya protokol tentang karantina itu tidak membabi buta. Jadi Sidoarjo semua, Kabupaten Malang semua, Kota Batu semua, begitu. Kota Malang semua, misalnya begitu ya. Nah, artinya kan ini bisa mematikan, bisa melarang, membatasi, melarang. Kemudian PSBB itu memang membatasi, tapi wujudnya, kenyataannya eksekusi di lapangan itu melarang mau kendaraan berplat nomor N masuk di Malang, masuk di Malang Raya begitu. Nah, ini kan nggak ada hubungannya antara plat nomor dengan pembatasan ya. Dan hal seperti ini yang saya kira perlu dipikirkan kembali. Yang namanya PSBB itu tidak perlu satu kabupaten. Masih ada beberapa kecamatan yang masih produktif di daerah rural, dan itu bisa dipakai sebagai sandaran pasokan. Nah, ini yang ada feedback ke arah pengembangan perkotaan yang terpadu dan terukur ya, antara rural urban dan atau interurban gitu, atau antara urban dan wilayah-wilayah belakangnya yang besar. Nah, terakhir ini yang saya katakan tadi, tidak terukur selama ini. PSBB itu pokoknya kabupaten ditutup, di dalam perda dikatakan dibatasi, tetapi kenyataannya di lapangan ditutup, blokade. Orang tidak boleh keluar rumah kecuali dia bawa surat dari RT RW. Surat apa? Ya pokoknya dia mau keluar bawa surat RT. Itu kan sama dengan bahasanya orang istilahnya lockdown atau karantina rumah sebetulnya. Padahal di PSBB tidak begitu. Nah, ukuran-ukuran ini yang saya kira perlu nanti feedback menjadi feeding kepada konten tentang manajemen kebencanaan di daerah perkotaan. Selain memasukkan unsur pandemi juga sebagai bagian dari non natural, tetapi juga yang penting lagi bagaimana proses mitigasi itu didefinisikan, dirumuskan secara lebih relevan, gitu, lebih applicable untuk kasus. Barangkali untuk di Malang bisa saja konten mengenai disaster management ini berbeda dengan yang di Surabaya, gitu. Beda juga dengan yang di Batu misalnya begitu. Ya. Tidak perlu harus sama. Makanya konten ini harusnya menjadi salah satu yang harus di-emphasize supaya bisa menjadi panduan. Juga dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung, gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Barangkali kami buka sesi pertanyaan. Ini kami mencoba ke peserta, barangkali untuk melakukan pertanyaan dapat melakukan raise hand. Kemudian nanti kami melihat di beberapa chat group. Mohon peserta ada yang bertanya? Bisa mengaktifkan raise hand. Oke, Pak Rudi, ini ada beberapa pertanyaan di chat group. Yang pertama adalah, ini dari chat group ya, Koirul Rozikin. Pertanyaan begini Pak, apakah dengan era normal nanti, apakah akan muncul tipologi baru? Jadi tipologi mengenai perencanaan perkotaan, ya artinya Indonesia ini tepatnya nanti arahnya kemana? Arahnya apakah lebih tepatnya ke misalnya tipologi complexity, kemudian apakah lebih ke sprawl dan sebagainya, itu tentunya mempunyai implikasi terhadap pola penanganan berkaitan dengan kesehatan dan pelayanan. Terima kasih, itu dari Koirul Rozikin, Pak. Mohon tanggapannya. Ya, silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Mas Jun. Kalau kita ikuti situasi yang seperti sekarang ini, dan kemudian ada beberapa justifikasi dari beberapa
peneliti atau media begitu ya yang menyimpulkan bahwa urbanisasi itu sebetulnya adalah sebuah kondisi yang tidak kondusif gitu bagi penanganan bagi beredarnya pandemi gitu ya. Dan ini kemudian kalau kita kaitkan ternyata di dalam era sekarang ini, era pandemi ya, bukan post pandemi, itu masyarakat dipaksa dalam tanda kutip supaya dia stay at home, work from home. Dan pada awalnya memang tidak bisa, tetapi kemudian bisa. Dan berikutnya adalah ketika masyarakat warga bekerja dari rumah, maka space office space tadi itu apapun office-nya dia ya, itu sebetulnya banyak mengalami banyak tidak berfungsi kemudian. Jadi inilah yang kalau menurut saya berikutnya, kota-kota berikutnya kita itu adalah kota-kota yang kecil saja, tidak perlu kota-kota yang besar. Itu kota-kota kecil ini lebih aman. Kota-kota kecil ini, kota kecil dibangun di beberapa tempat, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan jarak menuju ke tempat sekarang? Kemudian berpikirnya kalau jarak sudah dilawan, jarak sudah dimatikan, gitu ya. Dengan apa yang dinamakan sebagai komunikasi secara virtual ini, semua ruang-ruang transaksi berpindah ke ruang-ruang virtual, dan itu nyata, itu faktual, begitu ya. Dan inilah kalau menurut saya kota-kota kecil sampai menengah itu yang nantinya akan lebih populer begitu. Tetapi ini untuk kasus kota-kota baru ya, kota-kota baru. Nah, kalau kota-kota kita yang sudah ada seperti apa? Kota-kota kita akan shrinkage, tetapi akan mengalami efisiensi, bahwa tempat-tempat tertentu pasti ruang-ruang bekerja yang sekarang barangkali kurang optimal pemanfaatannya akan mengalami perubahan fungsi begitu. Dan ini yang harus disikapi gitu, terutama kita para pejuang kita ini kan semua di sini 144 ini semuanya pejuang ideologi RDTR kan. Nah, jangan lupa di dalam matrik ITBX itu coba mengakomodasi hal-hal ini begitu ya. Yang biasanya kantor dengan rumah yang itu zona campuran, sekarang lebih didorong seperti begitu. Industri dengan rumah, misalkan yang dulunya tidak pernah match, biasanya masuk kategori X atau kategori pembatasan yang sangat ketat, sekarang bisa jadi ada peluang-peluang untuk itu begitu. Dan inilah yang akan terjadi dalam kondisi di era new normal. Itu Mas Jul. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan juga Pak. Kami langsung saja ke Bu Karina Tujunan. Monggo Bu Karina atau Mbak Karina. Ya Pak. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tertarik dengan perkataan Pak Rudi di awal ya, ketika kemudian menyatakan bahwa apakah era ini gitu ya akan berlangsung terus-terusan atau tidak gitu. Nah, sebenarnya saya mendapat pertanyaan yang menarik dari adik-adik mahasiswa gitu ya. Kemudian saya mencoba menjawab dalam kapasitas saya, tapi saya ingin tanyakan lagi sebagai confirming gitu. Nah, mungkin pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah ini akan mengubah gitu ya ke depan paradigma perencanaan kita seperti apa gitu. Kalau sekarang tadi Pak Rudi mengatakan bahwa kita pejuang RDTR gitu, apakah kemudian gitu ya RDTR ini kan sifatnya kan mengakomodasi sesuatu yang jangka panjang gitu ya, tidak bersifat strategis yang agak berbeda dengan keadaan pandemi gitu yang kemudian hanya short term saja yang kita nggak tahu mungkin akan berakhir, mungkin nggak gitu. Artinya new normal ini bisa jadi berkelanjutan di kemudian hari ketika ini memang mungkin waktunya sudah lebih lama daripada yang kita
ekspektasikan gitu ya. Tapi ketika kemudian pandemi ini berakhir dalam katakan jangka waktu yang tidak lama, 2 tahun atau 3 tahun, apakah itu kemudian sampai mengubah paradigma perencanaan kita gitu? Misalnya menuju dari yang sifatnya DTRK gitu, yang comprehensive planning menuju strategic planning atau bahkan scenario planning seperti itu. Mungkin itu sih lebih ke arah dialog ke sana yang coba saya tanyakan gitu ya, karena itu pertanyaan adik-adik yang menurut saya juga menarik gitu. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Karina. Barangkali ini kami Pak Rudi ada pertanyaan lagi satu saja dari Mas Rigen Adikowara, silakan. Ya. Pak Rigen Adi. Halo. Silakan Pak. Oh. Ya. Adikara. Halo. Dengar Pak nggih? Dengar Pak, dengar. Oh ya. Assalamualaikum Pak Putu Rudi. Waalaikumsalam. Nggih. Ini Pak yang saya mau tanyakan. Saya tadi sedikit mengutip dari jenengan yang tadi bilang bahwa ada beberapa hal yang dari segi transaksi itu yang berubah. Yang awalnya dari kita ketemu langsung secara normal menjadi ke arah virtual. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah ada beberapa sektor yang memang hal-hal seperti itu tidak bisa berlaku. Kalau menurut saya ya, terutama adalah di sektor pariwisata, Bapak. Itu adalah hal yang paling terdampak terhadap COVID-19 ini. Di sektor pariwisata, saya mungkin bisa ambil contoh, yang awalnya dia bisa untuk mendapatkan 100 orang dalam satu kali trip, dia bahkan bisa di kondisi saat ini tidak sampai untuk 100 orang. Hanya 50 atau mungkin 25 dan sebagainya. Nah, di sisi lain, pariwisata itu tidak mungkin kalau misalnya kita berbicara dengan virtual. Karena kan pariwisata itu nggak mungkin kalau kita nggak datang langsung ke lokasinya, terutama untuk pariwisata alam ya. Contohnya yang ada di Banyuwangi, Bali, dan sebagainya. Apa sih yang bisa menjadi salah satu solusi, terutama untuk para penggiat atau orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata, agar kedepannya nantinya ini di new normal ini mereka juga pemasukan mereka juga akan menjadi normal kembali. Halo, Pak Ya. Rigen. Cukup, ya. Cukup. Ya. Jadi ini satu pertanyaan lagi Pak. Habis itu kita close. Mohon maaf karena waktu juga akan membatasi. Kami persilakan Mas Santoso bisa melakukan pertanyaan. Ya, halo Pak Putu Rudi. Halo. Tadi dalam gambaran terakhir ada yang menarik. Dalam situasi seperti ini antara perkembangan kota-kota kecil atau perkembangan desa. Jadi kan ada, kalau misalnya kita melihat bukan kota yang besar, tetapi apakah kota dan desa, jadi kota yang skala menengah, Pak Rudi lebih cenderung kemana? Kalau melihat konteks Indonesia, antara agraris dan industri misalnya, ini pertanyaan kunci juga, misalnya dalam 20 tahun ke depan, dalam skala perencanaan, mana yang paling dominan, yang kira-kira mempunyai nilai tambah yang paling baik? Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu COVID ini menyebar luar biasa karena migrasi, karena perpindahan orang begitu cepat dari banyak tempat ke banyak wilayah yang lain. Contoh yang menarik terkait dengan fasilitas, bisa kita lihat sekarang sekolah Pak, di Eropa, di Belanda, anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Tetapi social distancing cuma separuh. Hari ini misalnya grup A dibagi 2 dalam satu kelas. Hari ini yang grup A masuk, besok yang grup B libur, grup B masuk, terus kemudian grup A. Ternyata memang berpengaruh kepada fasilitas yang tadi Pak Rudi gambarkan di awal soal fasilitas. Pertanyaannya, kita bayangkan pada saat ini ada sekitar 800 juta sampai 1,2 miliar anak-anak sekolah dasar yang bekerja dari rumah. Nah, melihat perubahan-perubahan ini, kalau misalnya new era baru, bagaimana kita menemukan keseimbangan baru untuk standar, mungkin bisa jadi juga filosofi perencanaan itu sendiri. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Santoso.
Ya, ada 3 pertanyaan dari Mbak Karina, kemudian ada Pak Rigen, kemudian ada dari Mas Santoso. Yang pertama yang berkaitan dengan paradigma perencanaan, Pak, artinya bahwa ketika pandemi ini terus berlangsung, apakah tatanan hierarki perencanaan di Indonesia akan berubah, kemudian tingkat kedalamannya seperti apa. Kemudian dari Pak Rigen, ada sesuatu bahwa tidak semua perilaku atau dalam artian ekonomi itu akan berkembang, terutama yang pariwisata, sektor pariwisata lah yang akan memberikan dampak ketika lebih banyak dominan kegiatan-kegiatan virtual atau sebagainya. Mungkin hukum pasar mungkin bisa juga tidak berlaku ketika di pasar ada pertemuan penjual dan pembeli, itu juga akan merubah situasi yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian Mas Santoso, bagaimana ketika ada modifikasi social distancing sehingga mempengaruhi pergerakan terutama dalam kaitannya dengan sistem pendidikan yang ada di kita. Begitu Pak Rudi, silakan untuk menanggapi 3 pertanyaan dari Mbak Karina, Pak Rigen, dan Mas Santoso. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Jun. Pertanyaan yang berat-berat sebetulnya ya, karena saya diposisikan sebagai fortune teller di sini. Seperti apa kira-kira? Tetapi kalau kita baca ya, kekuatan saya ini ada 2. Kekuatan saya adalah mengalami sendiri bagaimana COVID ini, bagaimana pandemi ini. Dan yang kedua adalah kalau kita baca, tidak usah baca yang muluk-muluk, misalnya baca textbook, ya oke lah gitu ya kan, karena keseharian gitu. Tapi kalau kita lihat WA grup saja, ada banyak sekali, barangkali ratusan, ribuan, jutaan informasi masuk, dan ya mungkin 1%, 2% diantaranya hoax gitu. Tetapi yang tidak hoax itu sangat inspirasional bagi kita gitu ya. Terutama terkait dengan, kan kontennya hampir 90% lebih kan tentang pandemi sebetulnya yang di medsos itu gitu. Nah, yang terkait dengan Bu Karin, jadi seperti begini, kita tidak bisa mengatakan bahwa pandemi ini kan hanya sekian waktu saja, sekian masa saja. Di Eropa, di Cina sekian waktu, di Vietnam sekian bisa menyelesaikan, kemudian di Amerika belum selesai, di Indonesia apalagi kurvanya masih terus menanjak begitu. Tetapi ada hal yang penting dari itu adalah ternyata kita semua para warga kota yang terkena imbas dari pandemi ini sedang mengalami metamorfosis sebetulnya. Dari dia tidak suka, kemudian mau tidak mau suka, mau tidak mau ya harus diikuti begitu ya akhirnya. Dan ketika diikuti jadi kebiasaan, jadi tradisi, selanjutnya bisa jadi kultur gitu kemudian di situ. Dan ini yang harus kita lihat sebagai sesuatu yang kita harus pertimbangkan. Kalau misalkan begini, banyak orang yang masih banyak warga kota yang masih tidak bisa move on. Misalkan begini, saya setiap hari harus bekerja di kantor. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak dapat uang, saya tidak dapat macam-macam ya kemanfaatan secara ekonomi maupun secara finansial begitu. Kalau kemudian dia dibatasi di rumah, tetap saja dia bergolak. Ini yang saya katakan sebagai tidak bisa move on. Nah, orang seperti begini memang ada, gitu, memang ada. Nah, akan tetapi begini, mau tidak mau, suka tidak suka, ketika pembatasan PSBB itu diperkuat sekarang ini, dipertegas, sanksinya juga diperberat dan sebagainya, maka orang mau tidak mau sudah, karena kalau dia keluar dia mengalami sanksi, kalau dia tidak membawa surat RT dia disuruh balik, begitu. Kalau dia ngotot akan dikenakan sanksi. Nah, maka kondisi-kondisi itu akan mengubah pola pikirnya, orang menjadi transformatif, orang mengalami, saya katakan tadi mengalami metamorfosa pelan-pelan, mengalami evolusi, barangkali evolusi pola pikir ya, bahwa oh ternyata ada orang yang cepat
bermetamorfosis, ada juga yang lambat begitu. Ini yang kemudian perlu kita pikirkan untuk kota-kota kita. Apakah sebagian warga kota kita itu cepat tidak mengalami merespon perubahan-perubahan, merespon kondisi-kondisi yang tidak normal begitu ya, tidak biasanya. Tapi kalau pandangan saya melihat berita-berita bahwa sebetulnya banyak warga, banyak masyarakat, banyak pelaku-pelaku, banyak korban yang kemudian mengalami pembelajaran di sini, bahwa ternyata dia dulunya usaha itu kemudian entah di PHK atau tidak, atau dirumahkan atau tidak, dia usaha yang lain, dan kemudian usaha yang lain itu mengalami memberikan kemanfaatan bagi dia. Dan inilah sehingga saya cenderung berpandangan bahwa tata ruang kita, atau sekarang ini yang musim kan EDTR begitu ya, itu masih tetap akan sebagai wadah, sebagai kontainer, tetap saja dia akan tetap ada gitu. Nah, sekarang tinggal kontennya saja. Kontennya seperti apa? Tadi itu yang saya katakan mengalami modifikasi dari banyak office space yang kemudian tidak termanfaatkan atau vakan ya istilahnya. Dan itulah kemudian harusnya dimanfaatkan kan, tidak mungkin tidak dimanfaatkan karena semua sarana prasarana di dalam office itu sudah lengkap, biaya operasinya tinggi. Maka kemudian ada pemikiran-pemikiran ke arah bagaimana memanfaatkannya untuk kegiatan yang lain, dan itulah esensi dari dari fleksibilitas yang ada di dalam EDTR itu, gitu loh, melalui melalui komponen payset-nya di sana. Nah, ini kalau saya yakin itu akan pertama mengubah pola pikir dulu, mengubah mindset dulu, baru kemudian itu akan jadi panduan. Nah, kalau soal pasar misalnya, pasar itu kan kita memikirkannya sekarang seperti terinspirasi oleh wali kota Salatiga. Oh, dibuat spacing saja, spacing itu memakan jalan. Jalannya kan jadi tidak bisa dimanfaatkan. Ya, orang pakai jalan kan semakin sedikit sekarang karena orang banyak di rumah begitu. Nah, kita perlu melihat beberapa kasus-kasus belakangan ini, tiba-tiba PD pasar di kota mana gitu ya, kemudian mengorganize pedagangnya supaya mereka berjualan secara online melalui nomor telepon dulu awalnya, lalu kemudian masuk ke ranah internet, ke virtual, dan itu nyata gitu, bertransaksi mereka. Nah, kalau pasar bisa, kenapa kemudian mereka tidak perlu ke pasar? Akhirnya pedagang-pedagang itu dari tempatnya sendiri melakukan transaksi secara virtual, gitu. Jadi ada banyak perubahan-perubahan yang saya kira intinya kalau menurut saya bukan efisiensi ya, tapi merubah ruang saja, merubah ruang dari ruang faktual menjadi ruang-ruang transaksi, komunikasi, interaksi sosial itu melalui ruang-ruang virtual gitu. Satu hal yang saya langsung jawab ke Mas Rigen, memang betul pariwisata itu satu kegiatan yang tidak bisa divirtualkan karena interaksi kontak dengan objek pariwisata dengan destinasi itu adalah hal yang utama sebetulnya, apalagi kemudian mendapatkan manfaat visual dari sana berupa foto atau selfie macam-macam itu gitu. Jadi saya tetap cenderung berpendapat bahwa tidak semua sektor ekonomi bisa divirtualkan. Salah satunya adalah ini sektor pariwisata gitu ya. Nah, kemudian Mas Santoso, saya pikir seperti ini, kegiatan industri, kegiatan pengolahan, kegiatan trading komersial itu tetap akan ada. Nah, sekarang begini saja. Kalau saya berpendapat kegiatan itu tetap ada karena itu bagian dari rantai kehidupan sebetulnya. Ada supply and demand,
selama dibutuhkan selama ada demand-nya, mengapa tidak disuplai kemudian seperti begitu ya. Nah, akan tetapi kan begini, mulai ada yang kegiatan industri atau pengolahan yang dipindahkan tempatnya ke rumah begitu. Dan ini kan saya tidak tahu ya berapa persen itu yang kondisi sekarang, tetapi perlu dikalkulasi, perlu diperhitungkan, perlu dianalisis sebetulnya di dalam beberapa riset seperti apa perubahan-perubahannya dan industri sektor apa begitu yang mengalami perubahan-perubahan seperti begitu gitu. Dan kalau banyak warga kemudian pindah ke suburb, pindahlah terus kemudian pindah ke desa, bukan berarti mengkotakan desa, karena dia tidak perlu mendapatkan label kota untuk bisa melakukan komunikasi, untuk melakukan interaksi atau bertransaksi dengan siapapun. Dia tinggal di desa, dia lepas dari konotasi desa kota. Dia orang desa, dia orang kota, yang penting saya harus hidup, saya harus survive, begitu. Jadi yang penting dia dapat air bersih, apakah itu perpipaan atau dari sumur begitu ya. Lepas dari persoalan itu gitu. Label-label kota, desa itu bagi orang, bagi manusia barangkali semakin tidak penting lagi. Jadi di situ. Kemudian terkait dengan sekolah tadi, saya cenderung berpendapat bahwa sekarang ini mungkin proses transisi. Transisinya seperti apa? Ada pembelajaran. Tadi contoh di Belanda yang barangkali sudah super modern. Di Indonesia itu kalau dipindahkan ruang belajarnya itu ke ruang virtual, maka persoalannya apakah ada infrastruktur digital di masing-masing daerah itu. Bukan berarti kemudian mengembalikan kalau gitu kita konvensional saja. Saya kira kok tidak seperti itu. Justru pemerintah berpikir bagaimana mensuplai digital infrastructure itu di hampir seluruh across the country gitu. Semuanya, jadi baik di Indonesia Barat, Indonesia Timur, di Timur pun juga tidak hanya di kota-kota tapi juga masuk ke pelosok-pelosok. Itu bahkan di kampung-kampung ada prasarana digital yang sanggup dipakai sebagai media, tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk bertransaksi, berkomunikasi, berinteraksi secara sosial. Saya kira kok seperti itu, Mas Santoso. Terima kasih Pak Rudi atas tanggapannya. Nah, ini sudah menginjak acara yang paling akhir. Beberapa yang mungkin kami sampaikan. Yang pertama, kalau kita lihat dari rangkaian diskusi tadi, memang yang lebih diutamakan adalah kecepatan respon masyarakat terhadap kondisi yang tidak normal ini. Kemudian respon perencana seperti apa? Mungkin kita tunggu produk-produk tata ruang. Banyak sekali kita dalam masa ini diskusi-diskusi tentang COVID dan tata ruang, COVID dan ekonomi dan sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah produk. Barangkali kami ini berencana menunggu produk-produk tata ruang yang berbasis pandemi ini mungkin segera bisa dipublikasikan agar menjadi bagian pembelajaran untuk kita semua. Barangkali sebagai penutup kami ucapkan semua peserta terima kasih atas partisipasinya. Kemudian kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Putu Rudi atas waktunya. Kemudian kami juga memohon maaf karena beberapa pertanyaan di chat tidak kami sampaikan. Barangkali nanti ini dirangkum, kemudian kami membuatkan membuatkan sebuah tulisan nanti diupload di IG maupun di Facebook. Barangkali teman-teman bisa melihat di konteks di IG maupun di Facebook di IAP Jatim. Barangkali itu yang saya sampaikan. Kemudian informasi yang berkaitan dengan sertifikat, kemudian sertifikat peserta yang hari ini ikut, maka bisa dilihat juga di IG maupun Facebook IAP Jatim. Terima kasih untuk semua. Selamat beribadah puasa untuk Mas Santoso, kemudian yang lain-lain, para senior, para teman-teman waktu kuliah, kemudian teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.